berkenan menjadi pembicara pada sore hari ini. Bapak kebetulan jam rawan ini, Pak. Jam mengantuk. Habis makan siang ya. Bapak tetap on fire untuk memberikan materi pada sore hari ini. Kepada rekan-rekan peserta PKPA, telah hadir Bapak Suhendra Asido Huta Barat. Beliau Ketua Dewan Kehormatan AKPI dan juga Ketua PBH DPN Pradi Pusat. Ya, di sini beliau akan membawakan hukum acara pengadilan niaga kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi kami harapkan atensi dari para peserta semua, manfaatkan ilmu prakteknya karena teori bisa dibaca, ya. Prakteknya yang paling penting supaya teman-teman semua bisa menyerap sisi keilmuannya secara lebih kompleks dan konkret. Kepada Bapak Suhendra Asido Huta Barat, kami persilakan Pak. Saya mohon diri. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita semua bisa selalu dalam keadaan yang sehat ya. Karena memang situasi sekarang ini sangat prihatin. Khususnya kalau di Jakarta ini kondisinya kami saja untuk bertemu itu udah serem ya. Karena memang kondisinya bahkan dari rumah sakit, nakes itu sudah kondisi yang kolaps lah. Karena pandemi ini begitu berat harus kita lalui. Jadi kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa berkumpul di sini. Kita masih bisa untuk diskusi dan belajar terkait dengan hukum kepailitan dan hukum acara pengadilan niaga. Jadi kalau bicara soal memang habis makan siang, ini benar nih, ini jam-jam rawan. Tapi ini materi sebenarnya materi yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena memang saat ini mungkin teman-teman tahu ya, tren PKPU, pilot itu begitu tinggi saat ini. Jadi dengan kondisi bahkan sebelum COVID pun sudah diramalkan dulu itu tahun 2019 bahwa tahun 2020 itu akan resesi. Artinya kalau sudah bicara resesi terjadi kesulitan dalam ekonomi, perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dalam hal finansialnya, dan ternyata ditambah lagi dengan kondisi pandemi semakin sulit kondisinya. Jadi semakin banyak perusahaan yang bertumbangan. Masih ada perusahaan yang masih berusaha tertati-tati untuk bisa bangkit. Nah, yang akan saya ulas tentunya di sini ada 2 hal sebenarnya. Karena di sini saya lihat ada 3 materi harusnya. Jadi materi itu terkait dengan PKPU, kemudian kepailitan, dan hak kekayaan intelektual. Menurut hemat saya sebenarnya membahas PKPU saja itu cukup panjang sebenarnya ya. Membahas pilot lagi juga panjang. Membahas khusus lagi hak kekayaan intelektual pasti waktunya itu tidak akan cukup ya. Sorry sebentar. Nah, jadi yang mungkin saya akan ketengahkan di sini adalah mengenai pembahasan hukum acara pengadilan niaga untuk PKPU dan kepailitan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Suhendra Asido Huta Barat, tadi rekan Sastria sudah perkenalkan. Saya memiliki background memang selain Ketua Dewan Kehormatan AKPI, ya, saya juga Ketua Pusat Bantuan Hukum DPN Pradi. Jadi PBH Pradi ini ada mungkin sekitar sekarang ada 122 cabang ya di seluruh Indonesia. Saya juga adalah anggota konsultan hukum pasar modal HKPM. Saya juga anggota konsultan hak kekayaan intelektual, juga sebagai mediator. Jadi mungkin sebagai pembukanya bagi teman-teman yang akan menjalankan profesi di dalam pekerjaan advokat, memang kita harus tahu banyak ilmu. Tahu banyak ilmu, ya pastinya ilmu yang umum juga ada,
ya pidana, perdata, kita bisa mendampingi juga misalnya seperti narkoba, korupsi, KDRT, keluarga, family law. Saya juga dulu basicnya juga tahun 2003 buka kantor, saya banyak start juga dengan family law. Tapi memang pada akhirnya suatu saat nanti itu akan bisa berujung ke spesialisasi. Itu nantinya. Kalau saat awalnya memang kita harus menggali, mengetahui sebanyak mungkin ilmu-ilmu apa di bidang hukum ini. Karena ilmu hukum itu begitu luas. Sampai nanti dapat dengan passion-nya. Ya, saya juga berharap dengan ikut PKPA yang diselenggarakan dengan rekan Sastria ya dan Universitas Amir Hamzah bisa menghasilkan calon-calon advokat yang mudah-mudahan lulus menjadi advokat-advokat yang berkualitas ya. Dan tentunya juga pradi kita ini di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan. Kalau dibilang dululah kita yang single bar-nya ya. Awal daripada bersatunya multibar menjadi single bar itu ada di kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan menjadi single bar. Tapi karena SKKMA, kalau saya tidak salah 073 tahun 2015, jadi banyak multibar. Tapi bagi mereka yang lulus dan kemudian memiliki KTA, Peradi, kalau dikenalnya Peradi Soho gitu, atau sekarang mungkin Peradi Prof. Otto, itu sangat memiliki kebanggaan. Ya, klien-klien juga kalau sekarang sudah ngerti, nanyanya advokat dari mana, begitu. Karena sudah banyak ya organisasi, ada entah apa semua lah itu, ada Ferrari, Lamborghini, atau apa begitu ya, banyak. Nah, sekarang kami sebagai pengajar juga dituntut untuk bisa memberikan ke teman-teman ini suatu pemahaman supaya bisa menguasai bidangnya. Nah, karena saya kemudian mengerucut dari sekian lama, dari tahun 2003, saya masuk AKPI itu tahun 2005. Akhirnya memang spesialisasi di kantor kami itu adalah PKPU dan pilot. Kalau hak kekayaan intelektual saya tahun 2009, tapi memang saya tidak langsung turun di sana, karena memang akan nantinya beda-beda, masing-masing punya dapur masing-masing, kantor-kantor masing-masing punya spesialisasi masing-masing. Jadi saya lanjutkan, itu perkenalan saya sebagai seorang pemateri. Oke, jadi saya managing partner di LHP Law Corporation ya. Ini dari tahun 2003 kami sudah berdiri. Boleh next? Ya, jadi sebagaimana yang diketahui, konstitusi kita itu membagi kekuasaan kehakiman itu ada 5 bidang peradilan. Ya, jadi ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan konstitusi. Nah, di mana nih letaknya peradilan niaga ini? Peradilan niaga ini ada di bawah peradilan umum. Makanya kalau bikin alamatnya selalu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan misalnya. Oke, next. Nah, ini sejarah pembentukan pengadilan niaga. Jadi mulanya itu adalah krisis ya yang terjadi. Krismon dulu disebut ya. Karena terjadinya Krismon sehingga banyak masalah utang piutang dan IMF juga mengintervensi di situ karena harus ada kepastian hukum sebenarnya terhadap persoalan utang piutang ini. Artinya kalau masih bisa di restructure ya, artinya antara debitor dan kreditor masih bisa duduk bersama untuk merescheduling utangnya, itu bisa PKPU. Atau kalau memang sudah tidak ada kemampuan lagi, buat apa dipertahankan? Artinya ya sudah bicara pilot, pemberesan, hasilnya dibagikan ke para kreditor. Jadi inilah
sejarah pembentukannya pengadilan niaga ini. Nah, kemudian terbitlah peraturan yang pertama itu PP pengganti ya Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 98. Kemudian Perpu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98. Nah, berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 98 dibentuklah pengadilan yang khusus gitu. Jadi kalau dulu di pengadilan umum ya orang bisa gugat apa wan prestasi, PMH gitu. Ini khusus untuk penyelesaian utang piutang ini dibentuklah pengadilan niaga. Next. Nah, jadi pembentukan pengadilan niaga itu yang pertama sekali ada di Jakarta Pusat. Ya, dasarnya itu menggunakan Undang-Undang nomor 4 tahun 98, Undang-Undang PKPU yang lama. Setelah itu dirasa kurang karena wilayah Indonesia ini begitu luas sehingga harus ada pengadilan niaga di tempat yang lain. Bertambahlah menjadi Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya, Makassar berdasarkan Kepres nomor 97 tahun 99. Jadi sampai sekarang ada 5 ya pengadilan niaga itu. Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta Pusat. Ini belum ada penambahan sampai saat ini. Next. Nah, jadi ini penting ini. Ini untuk kompetensi relatif kalau kita bilang. Ya, nanti kalau jadi lawyer gitu. Kami sebenarnya berencana Rabu depan itu dengan Young Lawyer Committee kami membuat webinar ya terkait dengan karir lawyer untuk beracara di PKPU dan kepailitan. Jadi kami ingin yang muda-muda ini bisa memahami ya, karena cukup interesting untuk bisa berkarir sebagai lawyer. Jadi tidak harus menjadi kurator gitu, tidak harus menjadi pengurus. Sebagai lawyernya saja itu sudah cukup baik ya, karena cakupannya pekerjaannya banyak. Contoh di Jakarta. Di Jakarta ini, kalau saya tidak salah tahun 2019 itu mungkin sekitar 400-an perkara PKPU. 2020 sudah 600-an, belum pilot. Ini kita belum ngomong nih di Medan nih, saya nggak tahu berapa dalam setahun perkaranya. Di Semarang, di Makassar, Surabaya. Jadi peluang untuk bisa menangani klien di bidang PKPU dan pilot ini cukup besar. Nah, inilah cakupan wilayah pengadilan niaga. Jadi contoh Jakarta Pusat, ya, ini wilayahnya DKI, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Kalimantan Barat. Medan, ini meliputi Riau, Kepulauan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh. Ini sempat juga dulu tuh, karena ini kan pengembangan provinsi ya, jadi ketika peraturannya ada, provinsinya belum bertambah. Sekarang provinsinya 34. Nah, jadi seperti Bangka Belitung, itu kita sempat bingung. Saya pernah sempat mau ajukan permohonan PKPU. Bangka Belitung ini ada yang bilang masuknya ini ke Jakarta. Karena Palembang dulu mereka ini masuknya. Tapi kemudian ternyata diterima di Pengadilan Negeri Medan. Nah, dengan cakupan wilayah ini artinya potensi kliennya bukan hanya di Medan saja. Jadi kalau ada masalah utang piutang, ya, mau restructuring lewat PKPU atau lewat kepailitan, bukan hanya klien di Medan, ada orang bercerita di Riau, gitu ya, di Pekanbaru. Saya mau restructuring nih, apakah mau volunteer ataukah menggunakan kreditor yang memohonkan, ya, supaya PKPU. Oh, itu wilayah teman-teman juga itu, karena masuknya di Medan.
ternyata ada mereka nih ya di Jambi punya kebun kelapa sawit katanya kan. Nah, ternyata udah banyak kali hutangnya, nggak bisa jalan lagi, mau pilot. Nah, ini masuknya wilayah diurusnya Pengadilan Niaga Medan ya. Jadi cakupannya cukup luas. Begitu juga Pengadilan Niaga Semarang itu untuk Jawa Tengah sama Yogyakarta. Kemudian Pengadilan Niaga Surabaya. Ini juga cukup luas ya, sampai Jawa Timur, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Bali, NTB, NTT, dan Timur Timur. Dan yang terakhir itu Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Makassar sekarang, dulu namanya Ujung Pandang. Itu mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulut, Maluku, dan Papua. Nah, jadi jangan sampai nanti dapat klien salah naroknya gitu. Jadi dia ada di Palembang, tapi masukin permohonannya di Medan, itu salah. Jadi inilah cakupan daerah hukum pengadilan niaga. Next. Nah, jadi ini adalah tugas dan wewenang pengadilan niaga. Beberapa tugas dan kewenangan pengadilan niaga yang dibentuk di peradilan umum. Yang saya jelaskan tadi, kepailitan, PKPU, kasus-kasus Aksio Pauliana. Ini apa sih Aksio Pauliana, kan begitu. Jadi kalau ternyata kreditor yang dinyatakan pilot ini dalam jangka waktu 1 tahun sebelumnya dia melakukan pemindahan, pengalihan, penjualan asetnya, maka itu masih bisa dipersoalkan, masih bisa diperkarakan. Kita masih bisa ajukan gugatan Aksio Pauliana. Dan prosedur renvoy. Renvoy ini apa sih namanya? Ya, renvoy ini kalau di kepailitan. Contoh misalnya menurut si debitor tagihannya kreditor ini cuma 3 miliar, tapi menurut si kreditornya 5 miliar, maka tidak ada kesepakatan, bisa prosedur renvoy. Nah, pengadilan niaga juga memeriksa perkara hak kekayaan intelektual. Ini berubah-ubah ini ya. Dulu hak atas kekayaan intelektual, sekarang hak kekayaan intelektual. Ada lagi sekarang KI, jadinya kekayaan intelektual saja. Nah, jadi hak kekayaan intelektual yang meliputi desain industri, paten, merek, hak cipta, ya. Kemudian yang juga ditangani oleh pengadilan niaga ini adalah mengenai LPS, yang meliputi sengketa, proses likuidasi, tuntutan pembatalan, perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. Next. Ini hukum acara pengadilan niaga. Ya. Jadi tentunya masing-masing ini ada hukum acaranya. Seperti yang sekarang kita pelajari, tentunya hukum acara di pengadilan niaga. Nah, sama ya, seperti di perdata acara dengan surat. Kalau kita bicara untuk PKPU pilot, itu karena ada jangka waktunya, jadi cepat. Biasanya kalau di dalam PKPU itu kita mengajukan permohonan. Jadi jangan salah ya, kalau misalnya nanti ngomong, oh kita gugat PKPU. Namanya bukan gugat PKPU, tapi permohonan PKPU. Sama dengan pilot, permohonan pilot. Jadi acaranya dengan surat. Ya, ajukan permohonan. Nanti debitornya ajukan jawaban. Kalau PKPU, ya batas waktunya karena terbatas. 20 hari, walaupun itu sebenarnya tidak harga mati. Sering terjadi mundur ya, bahkan ada yang 30 hari. Tapi saya tidak melihat ada replik duplik lah ya, kalau di PKPU. Kalau di kepailitan memang 60 hari, masih diberikanlah replik duplik, saksi, bukti, ahli juga kadang. Di PKPU juga masih diberikan juga
saksi, ya, ahli, bukti-bukti jelas pasti. Makanya di PKPU kadang bisa dalam 1 minggu itu bisa 2 kali sidang. Jadi nggak seperti perdata seminggu sekali atau kadang ditunda 2 minggu. Nah, jadi itu hukum acara pengadilan niaga dengan acara dengan surat. Nah, yang kedua, model liberal individualistis, hakim pasif. Jadi ini enggak seperti pidana ya, yang hakim berusaha mencari kebenaran material, mencari tahu, banyak bertanya. Kalau di pengadilan niaga, dia pasif saja. Silakan siapa yang mendalilkan, membuktikan. Silakan bukti-buktinya disajikan. Mereka hanya melihat, mempelajari hukumnya, ya, dan kemudian memiliki keyakinan, pertimbangan untuk memutuskan. Nah, yang ketiga itu adalah pembuktian sederhana. Nah, jadi pembuktian sederhana ini kalau kita bicara di dalam PKPU atau kepailitan, jelas hutang itu ada. Jadi memang ada perjanjian utang piutang. Si debitor berjanji akan mengembalikan utangnya. Ada perjanjian kredit, ada akta pengakuan utang. So simple begitu ya. Tapi dalam prakteknya berkembanglah ya sederhana ini, bahwa dengan tidak menyerahkan barang saja itu bisa disebut sebagai utang dalam arti luas. Jadi sekarang ini banyak nih PKPU properti karena unitnya tidak diserahkan sesuai dengan janjinya, bahkan sudah diberikan masa toleransi di PPJB, akhirnya si kreditor konsumen ini komplain. Dia minta pastikan. Dan itu biasa selalu somasi dulu. Kapan ini saya bisa serah terima unit saya? Tidak bisa sesuai waktunya, diajukanlah permohonan. Dan sudah berkembang hukumnya, majelis ada yang menyatakan bahwa itu adalah utang dalam arti luas, gitu ya. Jadi diakui juga. Nah, yang keempat adalah waktu pemeriksaan yang terbatas, yaitu tadi PKPU 20 hari, pailit 60 hari, walaupun PKPU masih suka geser. Kalau pailit jarang, karena 60 hari itu selalu cukup lah, bisa. Kemudian putusan bersifat serta-merta. Ya. Putusan serta-merta ini, contoh misalnya, begitu dia dinyatakan PKPU, itu pengurus yang ditunjuk, jadi pengurus ini dimohonkan ya oleh lawyernya. Nah, makanya itu saya bilang peluang sebagai advokat itu di bidang PKPU dan pailit sangat besar. Mengajukan permohonan PKPU, ditunjuklah siapa pengurusnya. Ketika dikabulkan, maka pengurus itu bisa langsung segera bekerja bersama-sama dengan debitor untuk mengurus usaha daripada debitor. Kalau pailit, bahkan lebih ekstrim lagi. Begitu pailit, si tim kurator ini atau kurator ini langsung berhak untuk menguasai budal pailit. Langsung bisa datang karena berlaku 0 hours rules, ya. Dia bisa langsung tutup, dia langsung bikin sita umum supaya jangan sampai ada beralih, berpindah aset-aset tersebut karena sudah pailit. Jadi putusannya bersifat serta-merta bisa dilaksanakan. Bahkan di pailit sekalipun, kalau dasarnya adalah permohonan pailit, itu kan sebenarnya bisa dikasasi. Kalau pailitnya karena didasari permohonan pailit langsung. Lain kalau PKPU, kemudian dia pailit. Nah, kalau didasari permohonan pailit terlebih dahulu, itu bisa dikasasi. Nah, padahal si lawyernya ini, ya si advokat, kuratornya ini dia sudah tutup pabriknya, ya, dia sudah lakukan langkah-langkah sebagai upaya pengurusan dan pemberesan. Pas kasasi, ternyata kasasi debitor dikabulkan. Nah, itu si kuratornya tidak bisa disalahkan, karena memang putusannya bersifat serta-merta. Yang keenam, itu klausula arbitrase. Jadi, walaupun di dalam setiap perjanjian disebutkan
ya, apabila ada perselisihan dalam perjanjian kredit ini atau perjanjian apa, ya, maka harus diselesaikan melalui arbitrase misalnya, melalui bani, melalui siak misalnya, ya, dengan hukum acaranya arbitrase. Jadi walaupun ada klausul arbitrase, karena kedudukan daripada undang-undang kepailitan ini extraordinary court, ya, bisa diabaikan. Jadi sekalipun aturannya disebutkan di perjanjian itu, kalau ada masalah, hukum penyelesaiannya melalui arbitrase itu bisa, masukkan saja langsung ke pengadilan niaga. Itu akan diabaikan sesuai dengan pasal 303 ya, Undang-Undang Kepailitan. Lalu tidak tersedia upaya banding. Jadi kayak PKPU sudah dikabulkan, nggak bisa banding. Bahkan pernah ada kejadian, ya, suatu PT, PTX diajukan. Karena ingat ya, syarat untuk bisa mengajukan permohonan PKPU atau pilot itu harus ada minimal 2 kreditor. Kalau teorinya yang satu sudah jatuh tempo, yang satu masih ongoing ya, debt itu bisa. Tapi dalam prakteknya majelis biasanya menerima harus dua-duanya sudah due date, sudah jatuh tempo. Nah, dalam prakteknya kemudian ya, ini ada contoh-contoh. Jadi kreditor yang kedua ini sebenarnya dispute. Bukan si debitornya nggak mau bayar, tapi ada selisih perhitungan nih ya antara kontraktornya dan suppliernya. Kemudian daripada capek, kata dia, ah, sudah saya bayar aja lah kreditor yang kedua ini supaya tidak memenuhi syarat menjadi 2 kreditor, kan begitu. Tapi dikabulkan juga sama yang mulia ini kan, dikabulkan, ya sudah. Artinya dia dalam keadaan PKPU. Nggak bisa apa? Nggak bisa banding. Walaupun, wah, ini bahkan di daftar piutang tetapnya nanti akan ditetapkan siapa kreditor-kreditornya. Nggak ada namanya si kreditor lain ini, tapi sudah terjadi. Ada lagi di Medan, sama seperti itu. Ya, debitornya PTY lah kita bilang. Debitornya tidak mengakui. Dia bilang, wah, malah saya yang lebih bayar sama kalian. Jadi si kontraktornya yang pertama, pemohon, kontraktor yang kedua, kreditor lain, menagih, dia balas. Somasinya dia balas. Bahkan dia sampaikan bahwa kami yang lebih bayar. Harusnya kami yang punya tagihan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dikabulkan. Begitu dikabulkan, ya PKPU. Tidak tersedia upaya banding. Nah, hal-hal lain ya yang terkait dengan hukum acaranya, maka menggunakan hukum acara perdata ya sebagai pelengkap. Jadi sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Kepailitan, pasal 299 Undang-Undang Kepailitan. Next. Jadi oke, jadi hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia ya. Nah, berawalnya dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98, terus karena belum memenuhi ya perkembangan zaman, masih banyak kekurangannya, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sebenarnya undang-undang ini juga sama juga ini. Terlalu banyak celah-celahnya, ya, terlalu banyak ketidakpastiannya. Akhirnya selalu melahirkan 2 mazhab. Saya nggak tahu di negara kita ini memang senangnya selalu ada 2 mazhab. Jadi bisa A, bisa B. Nanti kapan hari bisa memutuskan pakai A, kapan hari bisa memutuskan pakai B gitu ya. Nah, bahwa Undang-Undang PK ya didasarkan pada beberapa azas. Ya, PKPU dan kepailitan ini adalah azas keseimbangan, kelangsungan usaha, azas keadilan, azas integrasi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya harapan adanya lembaga PKPU ini
ada satu keseimbangan ya antara kreditor debitor ya. Dan upayakanlah prinsipnya supaya bisa terjadi kelangsungan usaha ya, adil dan integrasi. Kalau saya dalam berkomunikasi dengan teman-teman di kurator dan pengurus, saya selalu menekankan ke mereka, ingat untuk selalu independen. Ingat untuk selalu menjaga kelangsungan usaha. Jangan mau jadi kurator pengurus itu, nah ini yang paling repot. Image-nya langsung kalau dibilang sudah kurator pengurus, nanti ada yang bilang fulus katanya kan. Jadi memberikan kesan tuh bahwa itu menjadi orientasi. Sebenarnya tidak seperti itu. Seharusnya kita dengan profesi sebagai seorang kurator pengurus itu, kita harus menjaga kepentingan masing-masing pihak. Jadi semangat seorang lawyer nantinya juga yang mewakili kliennya, upayakanlah seperti itu untuk berkomunikasi dengan kurator dan atau pengurusnya. Kalau memang perusahaan ini masih ingin berlanjut usahanya, ya itu harus didukung sebenarnya. Kami berulang-ulang kali gitu ya, menekankan kalau belum ada kecocokan, perpanjang. Ya, mungkin ini rekan Satria juga kurator pengurus ya, jadi juga paham. Kita perpanjang PKPU, bahkan sampai mau 270 hari belum ada titik temu, kita perpanjang. Kita temukan debitor kreditor. Itu dengan sepenuh hati, supaya tujuannya apa? Supaya bisa tercapai perdamaian, azas kelangsungan usaha ini juga bisa berjalan. Next. Nah, inilah yang disebut dengan kepailitan. Jadi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Jadi kalau sudah bicara pailit, ya sudah, artinya terjadilah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit. Walaupun kalau berkembang lagi topiknya, nanti ada sita umum, tahu-tahu debitor ini ada pidananya, ada pula lagi sita pailit. Sita pidana. Nanti ada lagi pembahasannya, mana lebih tinggi, sita umum atau sita pidana, ya. Nah, jadi pasal 2 Undang-Undang Kepailitan PKPU, ya. Tadi saya sudah jelaskan syaratnya harus memiliki 2 atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas, gitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau dulu orang mungkin lebih konservatif, ya. Kalau nggak bayar utang, wah ini wan prestasi nih, gitu kan. Udah, gugat aja wan prestasi. Tapi karena gugatan wan prestasi ini lama sekali, nanti di pengadilan negeri, nggak tahu ya, bisa 6 bulan, naik lagi pengadilan tinggi, naik lagi kasasi, katanya kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, PK pula lagi. Sudah menang PK, eksekusi lagi. Sudah habis berapa banyak waktu, habis berapa banyak uang, yang mau dieksekusi ternyata nggak sesuai lagi. Ya, nilainya nggak seberapa, mau ngurusnya pun nggak sedikit. Ya, kita tahulah apapun ngurus kan mesti ada lah ya urusannya yang seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang dengan adanya lembaga PKPU, kalau bicara soal wan prestasi, dicarilah satu lagi kreditornya. Jadi harus ada kreditor lain supaya bisa memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU. Nah, jaksa juga bisa sebenarnya mengajukan permohonan untuk kepentingan umum. Nah, ini sebenarnya untuk yang sifatnya debitor yang memiliki begitu banyak kreditor, apalagi yang menghimpun uang yang begitu besar, gitu ya. Ini sebenarnya peranan kejaksaan sangat diperlukan. Tapi mungkin karena
fokus kejaksaan di pidana gitu ya. Jadi mereka tidak mau secara khusus untuk terlibat ya masuk dalam penanganan PKPU dan kepailitan. Tapi kejaksaan dapat ya melakukan. Nah, kalau debitornya bank, maka permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Kalau debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan, penyelesaian, itu hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK ya. Lalu kalau perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, badan usaha BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, pernyataan pilot dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jadi badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Ini yang harus jelas ya. Tapi kalau BUMN yang sahamnya terbagi, kita lihat aja kayak Merpati gitu ya, itu sudah pernah diajukan PKPU, terus juga ada beberapa lah ya yang sahamnya terbagi dan tidak murni bergerak di bidang kepentingan publik, itu sudah beberapa yang di PKPU bahkan pilot. Next. Nah, ini pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Jadi putusan atas permohonan pernyataan pilot dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Nah, itu dia, kompetensi relatif. Jadi harus jelas. Contoh, kayak contoh kami saat itu, dia berlokasi perusahaan ini ada di Belitung, gitu ya. Berarti masuknya pengadilan niaga Medan. Nah, jadi itu kompetensi relatifnya ya. Jadi di mana lokasi debitor itu yang saya terangkan tadi ada 5 itu, kalau dia ada misalnya di Lampung, ya masuknya di Jakarta, gitu ya. Nah, ini yang pasal 6 ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi diajukan ke ketua pengadilan, panitera mendaftarkan permohonannya. Nah, panitera wajib menolak pendaftaran. Ini sudah ada MK-nya sebenarnya. Jadi putusan MK-nya panitera itu terima aja dulu semua gitu. Proses. Soal nanti ternyata ini harus OJK yang mengajukan, tidak bisa langsung konsumen mengajukan, itu di putusan akhir. Nah, kemudian panitera menyampaikan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, jangka waktu paling lambat 3 hari ya dari didaftarkan itu, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan permohonan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Next. Nah, pasal 7. Ini permohonan ini semua ya harus diajukan seorang advokat. Jadi advokat ya jelas punya KTA. Nah, disinilah yang saya bilang peluang yang cukup besar. Kalau seorang advokat belum kurator nggak apa-apa, ya kan? Belum pengurus nggak apa-apa. Walaupun suatu saat nanti ya kalau ada rezekinya bisa ikut pendidikannya gitu ya, menambah kualitasnya. Tapi kegiatan-kegiatan tadi mendaftarkan, ya menjadi kuasa debitor, menjadi kuasa kreditor, karena skillnya cukup mumpuni di sana, gitu, maka akan banyak yang bisa menggunakan karena memahami. Nah, karena harus diajukan oleh seorang advokat. Bahkan kayak mengajukan PKPU itu bersama-sama. Jadi prinsipal ya bertanda tangan dengan advokatnya. Gitu. Nggak bisa prinsipalnya sendiri. Kalau pilot, advokatnya saja nggak apa-apa. Prinsipal nggak perlu ikut tanda tangan di dalam permohonan. Nah, kecuali ini ya, tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, BI, Badan Pengawasan Pasar Modal, OJK, dan Menteri Keuangan. Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang PKPU, maka putusan permohonan pernyataan pilot harus diucapkan 60 hari ya setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Pengalaman saya sih selalu di bawah itu ya, karena cukup panjang sih. Bahkan diberikan kesempatan replik, duplik, ya seperti itu diberikan kesempatan. Seperti
perkara perdata biasa ya. Nah, pasal 11 ayat 1, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi itu tadi yang saya bilang, kalau dasarnya permohonan itu adalah permohonan pilot gitu ya. Jadi langsung permohonan pilot, kalau dikabulkan debitornya bisa kasasi. Ada juga udah kasasinya kalah, PK juga masih bisa. Nah, hukum acara adalah hukum acara perdata ya. Jadi kalau tidak diatur dalam undang-undang kepailitannya, maka ketentuannya digunakan hukum acara perdata. Tadi sudah kita bahas pembuktian sederhana, terus tidak mengenal azas nebis in idem. Jadi perkara sama sudah diputus gitu ya. Oh, nggak bisa diajukan lagi. Saya pernah tuh dapat lawyer berapa kali. Mudah-mudahan nanti di sini yang ikut PKPA ini next, semoga bisa jadi lawyer PKPU kepailitan, jawabnya jangan seperti itu. Jadi berapa kali saya temukan, oh ini nebis in idem, ini sudah diajukan orang yang sama gitu, ya masalahnya sama, nggak boleh diajukan. Jangan salah, di dalam PKPU pilot tidak ada nebis in idem. Jadi ajukan lagi bisa, ajukan lagi bisa. Contoh itu kalau saya nggak salah Brand Ventura, ya mungkin nggak tahu saya 6 kali diajukan itu bolak-balik. Akhirnya ada juga majelis yang kabul, ya. Karena majelis ini kan dia bebas, independen, gitu. Mungkin ada bukti yang dulunya kurang, sekarang buktinya jadi ada. Mungkin dulu pertimbangannya ada yang miss, kemudian dia koreksi. Jadi kalau nggak salah itu Brand Ventura apa 6 kali, 7 kali, itu akhirnya kabul juga. Kemarin kita juga ada PT Dexa, gitu. Sudah 2 kali ditolak, ya. Majelisnya juga sama, gitu. Yang ketiganya dikabulkan. Walaupun si KM yang sebelumnya jadi anggota, anggotanya jadi KM. Jadi tidak ada nebis in idem. Next. Oke. Pengumuman putusan pilot. Jadi untuk pengumuman putusan pilot ini, ketika kita menjadi lawyer, ada klien kita yang sebagai debitor, nah, ini penting sekali ya. Atau kita sebagai pemohon, bahwa setelah dinyatakan pilot itu wajib untuk mengumumkan di berita negara, ya. Dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Inilah yang harus dimuat, nama, alamat, pekerjaan debitor, nama hakim pengawas, nama, alamat, dan pekerjaan kurator, alamat, nama, alamat, pekerjaan anggota panitia kreditor sementara. Ini kalau ada ya. Nah, biasanya sih di awal-awal ini nggak ada ya. Dan informasi rapat kreditor pertama, batas akhir pengajuan tagihan, serta rapat verifikasi pajak dan rapat pencocokan piutang. Nah, ini harus benar-benar dipahami nih jadwal-jadwal ini. Jangan sampai salah. Nanti jadi lawyer kreditor, sudah tahu batas akhir pengajuan tagihannya kapan, ucuk-ucuk datang terlambat, gitu. Ditolaklah sama si pengurusnya. Saya punya contoh bahkan, tapi saya juga nggak ngerti, karena masing-masing orang punya keputusannya sendiri. Hanya gara-gara surat kuasanya itu, karena kliennya ada di Singapura. Apalagi pandemi begini, ngirim surat juga susah, prinsipal mau datang langsung nggak bisa. Jadi pada saat batas akhir pengajuan tagihan itu, lawyernya sudah datang, udah dibawa semua, berkas-berkasnya dibawa semua, untuk siap tanda terima ke pengurusnya, hanya gara-gara surat kuasanya itu nggak apostille PWE, jadi belum dilegalisasi di kedutaan, belum dinotarisasikan di sana sebagai syarat diakuinya surat kuasa dari luar negeri. Dan itu ditolak. Padahal tagihan kliennya berapa? 130 miliar. Hanya gara-gara terlambat gitu ya, karena dia sebenarnya tidak terlambat, hari terakhir dia datang. Hanya pengurusnya lihat, wah ini kok surat kuasanya belum dilegalisasi nih. Saya nggak bisa terima. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Lapor juga ke Dewan Kehormatan.
Nah, jadi kita harus fokus ya, benar-benar melihat jadwal itu dengan tepat. Nah, terus kemudian sebenarnya di sini juga walaupun dalam putusan pilot itu jarang diumumkan, sebenarnya juga ada agenda rapat pembahasan proposal perdamaian. Itu ada. Ya. Jadi kalau kepailitan itu putusannya lahir atas permohonan pilot, maka masih tetap terbuka bagi debitor mengajukan proposal perdamaian. Nah, sebagai lawyer, jadi kalau nanti dapat klien yang langsung karena pilot atas putusan pilot, dan klien ini masih ingin jalan perusahaannya, kita masih bisa bilang sama mereka, tenang saja, tenang, jangan panik. Ya, Bapak jangan panik sebagai debitor, karena walaupun pilot, Bapak belum insolven. Bapak masih bisa mengajukan proposal ya perdamaian untuk dibahas. Dan kemudian mudah-mudahan votingnya bisa diterima oleh para kreditornya. Nah, di situ kreditor separatis tidak boleh voting. Yang boleh kreditor konkuren. Kecuali kreditor separatisnya mau ya men-split tagihannya atau menurunkan ya, level tagihannya menjadi konkuren sehingga dia punya hak suara di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal 144, pasal 145, pasal 151, kreditor debitor yang dinyatakan pilot langsung melalui permohonan pilot masih bisa mengajukan proposal perdamaian, masih bisa homologasi. Next. Nah, ini. Jadi akibat putusan pernyataan pilot ya. Tadi saya sudah jelaskan juga, dia langsung kehilangan haknya, menguasai, mengurus kekayaannya. Ini memang kadang dibilang kurator ini udah macam algojo ya. Padahal pabriknya masih jalan, masih operate, ya langsung ditutup, ya, cita umum langsung. Nah, dengan prinsip zero hours rules. Jadi segala tindakan, kalau sekarang ini majelisnya membacakan putusan jam 3 sore nih, gitu loh. Sebenarnya itu sudah berlaku pukul 00 malamnya. Itulah prinsip zero hours rules. Nah, kalau saya kembali lagi, semangatnya apa sih? Kalaupun mereka pilot, perlakukanlah dengan cara yang benar juga. Kecuali ya si debitor ini nakal. Saya ada contoh lagi. Bilanglah PT XYZ gitu ya. Jadi punya resort di Batam. Resortnya ini mungkin total nilainya semua 300 M. Kemudian dia dimohonkan PKPU atas tagihan yang cuma mungkin totalnya 2 M dengan kreditor lain. Nah, makanya profesi advokat ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama dokter. Kalau dokter, bagaimana menyembuhkan orang, jangan sampai salah kasih obat. Nanti kasih obat malah orangnya makin sakit, malah bisa mati atau sembuh. Begitu juga advokat. Kalau sampai salah memilih advokat, nggak paham, bukan bidangnya, yang ada kliennya yang sebenarnya sakitnya nggak terlalu parah, malah jadi koma, malah bisa mati, karena penguasaannya dia tidak terlalu menguasai persoalan itu. Jadi, hanya dengan permohonan yang 2 miliar total itu, ya, PKPU itu, kemudian tidak diakui tagihan ini, dan dia pakai lawyer, ya memang masing-masing akan punya bidangnya masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti mencintai pidana, ya jadilah lawyer pidana yang baik, menguasai. Korupsi, ya menguasai. Misalnya konstitusi saya sukanya di sana, ya sangat dikuasai. Dan yang lain-lain lah, PT-UN misalnya. Nah, tapi kalau memang PKPU, pilot misalnya, tidak menguasai dan memang tidak mencintai, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada mereferensikan teman yang kenal, itu bagus, gitu kan.
supaya karena dokter-dokter aja masing-masing ya punya dokter spesialis. Saya dulu punya pengalaman, saya hampir 4 tahun bolak-balik ya dengan kerjaan saya di Hong Kong. Kalau lawyer di luar negeri itu, bahkan makanya sebenarnya miris. Kalau sekarang ini tuh sudah agak miris ya. Kalau dulu tuh bilang lawyer itu aduh bangga bener. Ya, officium nobile. Kalau di luar negeri sana tuh dianggap warga negara kelas nomor 1. Jadi kalau kita kenal orang, ketemu di mana nanti kerjanya apa? Oh, lawyer. Wow, lawyer. Kata dia begitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu mereka sudah main spesialisasi. Jadi ketika orang tanya, wah saya ada masalah waris nih, family law begini-begini. Oh, sorry, saya nggak bisa handle. Yang bisa handle Mr. X nih. Kalau saya jagonya corporate litigation misalnya, ya, commercial litigation, atau saya hanya corporate. Nah, karena supaya jangan sampai salah advice yang diberikan. Nah, si debitor ini memakailah lawyer yang memang bukan bidang di PKPU Pilot. Jadi ditolaklah ya utang yang ditagih yang dimohonkan oleh pemohon PKPU dan kreditor lain ini ditolak. Dalam pembahasan proposal perdamaian nggak dimasukkan juga si pemohon dan kreditor lain ini. Padahal sudah putusan. Seharusnya putusan itu jangan di-challenge lagi lah, sudahlah. Mau putusan akrobatik atau mau putusan pencak silat, ya itu sudah putusan, kan gitu. Bagaimana mencari solusi untuk dia keluar dari kesulitan itu. Nah ini tetap dia challenge, dia tidak akui. Akhirnya voting PKPU kalah. Yang terjadi apa? Pilot. Begitu pilot, ini resort di suatu kota ya, suatu tempat ini gitu ya, ditutup langsung sama kuratornya. Semua, padahal ini resort ini tempat orang Singapura bersantai, mereka suka melakukan meeting-meeting di sana gitu ya. Nah, ini akhirnya ditutup semua. Mereka padahal masih Agoda, masih Booking.com, Traveloka, semua ditutup. Kemudian dipotong AC-nya, TV-nya semua. Nah, inilah yang dibilang kalau menurut hemat saya ini salah gitu ya. Bukan berarti menguasai dan mengurus kekayaannya itu lantas langsung melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga jadi ada dugaan keras apakah ini sengaja untuk menurunkan nilai harta pilot, karena tugas daripada seorang kurator itu dia harus berupaya untuk meningkatkan harta pilot. Ya. Jadi jangan karena begitu akibat putusan pernyataan pilot, oh udah jadi algojo dia, gitu kan? Langsung tutup ini, tutup itu. Saya pernah menjadi kurator. Ya, waktu saya menjadi kurator kebetulan itu hotel. Itu dalam masa saya megang dan sampai terjadi homologasi itu mungkin 7 bulan. 2 kali saya naikkan gajinya karyawan di sana. Ya karena memang mismanagement, sebenarnya yang terjadi itu adalah mismanagement. Gitu. Ketika kita masuk, kita kerjakan dengan sepenuh hati, gitu ya, malah 2 kali gaji karyawan yang naik. Malah kita renovasi sebagus-bagusnya hotel itu. Sampai akhirnya ada pembeli yang membeli dengan harga yang layak, yang bagus. Itulah sebenarnya harapan daripada adanya lembaga PKPU dan kepailitan ini. Nah, jadi itulah akibat putusan pernyataan pilot ya. Jadi langsung dalam keadaan sita umum, pengurusannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, ini selalu ada kata pengawasan hakim pengawas. Tapi pertanyaannya, idealkah sekarang ini kalau kita bicara soal pengawasan hakim pengawas? Hakim pengawasnya aja udah kelimpungan kalau di Jakarta. Mungkin ada hakim pengawas mengawasi 50 putusan kali. Kadang hadir pun dia di dalam rapat kreditor, dia cuma mau buka aja dia. Buka rapat saja. Ya, baik, kita rapat hari ini pembahasan perdamaian. Nanti selanjutnya kami serahkan kepada kurator ya. Saya mau sidang lagi yang lain. Jadi ini pun tidak maksimal. Tapi inilah akibat putusan pernyataan pilot. Next. Nah, ini kurator. Jadi kurator adalah balai harta peninggalan
atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, tapi jadilah kurator yang benar lah, yang baik, jangan jadi kurator algojo. Lalu kurator memiliki keahlian khusus, ya, sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pilot, terdaftar di Kemenkumham, ya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya. Nah, ini syarat kurator yang dapat ditunjuk. Jadi kalau mau mengajukan dia dimohonkan. Jadi ingat ya, kalau menjadi lawyer pemohon pasti sudah mencantumkanlah ya nama-namanya itu siapa nanti kuratornya. Nah, dia harus membuat pernyataan independen, tidak mempunyai benturan kepentingan, tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3. Tujuannya ini apa? Ya, supaya dia benar-benar profesional, dia benar-benar bisa berdiri secara adil ya di antara kreditor dan di antara debitor. Lalu tidak menangani lebih dari 3. Kenapa? Supaya punya cukup waktu untuk menangani. Bisa concern. Saya contoh saja, saya lebih cenderung memilih mana yang bisa saya kerjakan kalau memang saya ada waktu. Jadi tidak sembarangan mau, oke, ditunjuk di sini, ditunjuk di sana. Akhirnya apa? Yang kasihan kreditornya, debitornya, karena tidak maksimal. Karena kalau sungguh-sungguh dikerjakan, memang 3 perkara itu aja tuh sudah capeknya minta ampun. Apalagi yang ditangani misalnya going concern. Kita juga ada PTB, ada PTC yang sedang jalan, itu going concern. Going concern-nya apa? Apartemennya jalan, gitu ya. Kegiatan-kegiatannya masih jalan, ada mall-nya, ada rukonya, begitu. Nah, akhirnya si tim kurator ini udah seperti developer sebenarnya. Dia yang menggaji karyawan-karyawan itu. Jadi bagaimana mungkin ya dia menangani lebih dari itu, kecuali hanya mau ya dengan tanda kutip ya dapat kerjaan ini, kira-kira nggak bagus, buang, dapat kerjaan ini, ini cocok fee-nya, oke, ya. Jadi inilah syarat-syarat ya untuk menjadi kurator yang dapat ditunjuk. Oke, next. Berakhirnya kepailitan. Jadi kepailitan ini bisa berakhir jika dengan perdamaian. Homologasi. Jadi kreditor, debitor sepakat, berdamailah kita. Ya, dengan restructuring, fine. Nggak ada masalah. Kalau saya, dalam praktek saya, saya sangat senang sekali kalau pekerjaan-pekerjaan saya berakhir dengan homologasi. Itu saya sangat senang sekali. Kadang ada orang punya bayangan begini, ya kalau homologasi, fee-nya selesai di homologasi aja itu, ya kan? Fee PKPU katanya. Kalau pilot nanti ada fee pilot lagi gitu. Ya. Wah, kalau saya secara personally saya tidak termotivasi untuk itu. Jadi yang paling penting itu kita bagaimana bisa mengupayakan. Jadi dapat terjadi perdamaian, homologasi antara debitor kreditor. Jadi kita juga puas sebagai si pengurus atau kuratornya. Nah, lawyer daripada debitor, lawyer daripada kreditor, gitu ya, itu sangat berperan. Bagaimana bisa tercapai? Saya kasih contoh lagi. Ya, jangan nanti kalau misalnya menjadi lawyer debitor ditunjuklah suatu saat nanti. Coba rangkul kreditor-kreditornya. Coba menjalin komunikasi yang baik ya dengan tim pengurusnya. Kita ada contoh, karena lawyer debitornya ini galaknya minta ampun. Kerjanya muruk-muruk aja dia, marah-marah. Diimbanginya kelakuan daripada debitornya. Kebetulan debitornya tukang marah-marah juga. Jadi mungkin supaya 11-12 setiap rapat marah-marah juga. Akhirnya tidak simpatik para kreditor ini. Begitu di voting ya, akhirnya tolak. Padahal masalah ini kalau menurut hemat kami sebagai tim pengurus waktu itu
itu harusnya bisa selesai dengan homologasi. Tapi karena sikap daripada lawyer debitor, debitornya yang galak-galak, ya akhirnya nggak bisa, ditolak, voting, tolak perdamaian. Nah, tapi ada contoh juga, baik sekali nih, si kuasa debitornya. Dia selalu komunikasi dengan baik, dia hubungin, dia datang, bantulah Le, katanya kan. Nah, aku ini masih ada hubungan kerabat nih kita ini, katanya. Begini begitu. Bahkan sebenarnya ini tinggal putusan loh. Artinya perdamaiannya dia ini sudah ditolak, tapi dia datang pada saat sidang dan dia menggantikan lawyer yang sebelumnya. Lawyer yang sebelumnya ini sungguh tidak simpatik sehingga ditolak perdamaiannya. Bergantilah dia lawyer yang baru, yang baik pada saat mau putusan, gitu ya. Akhirnya kita sepakat untuk ditunda 20 hari lagi. Oke, tundalah 20 hari lagi untuk bicara lagi. Karena kemudian dia merubah pengertian ke prinsipalnya supaya bisa kooperatif dengan debitornya, dengan tim pengurusnya, akhirnya apa? Terjadi perdamaian. Itulah terjadi homologasi. Nah, yang kedua, itu dia tadi, ya, jadi berakhirnya kepailitan dengan pemberesan. Tidak terjadi perdamaian, ya sudah, terjadi pemberesan. Kurator memulai pemberesan menjual semua harta pailit di muka umum, ya. Kemudian kalau tidak tercapai di muka umum, penjualan di bawah tangan dapat diajukan dengan izin hakim pengawas. Nah, sebenarnya juga ada di sini, tapi ini sudah lebih dalam pemahaman untuk di di dunia kepailitan ini. Lawyer dalam kepailitan harus juga bisa memahami ada sebenarnya dua kondisi yang berbeda. Ketika tidak terjadi perdamaian, homologasi, maka pasal mana yang mau dipakai? Ya, mungkin rekan Satria nih tahu ya. Jadi mau pasal mana dipakai? Pasal 290 kah? Atau pasal 292? Kalau 289 kan sudah mengatakan kalau tidak tercapai perdamaian, maka pailit. 290-nya sebenarnya kalau proposal perdamaian itu ditolak, maka masih diberikan kesempatan kembali ke bab 2. Bab 2 itu artinya apa? Masih bisa ditawarkan perdamaian di dalam kepailitan. Jadi dalam PKPU tidak terjadi perdamaian. Nah, kalau lawyernya nggak ngerti, wah, dia bilang sama kliennya, habis sudah kita. Ini udah terjadi pemberesan ini. Kan begitu. Udah pasrah aja nih. Tapi kalau lawyernya ngerti, dia bisa buat surat ke Hawas, ke pengurus, atau pada saat RPM, ya, rapat permusyawaratan majelis, dia bisa jelaskan, mohon yang mulia untuk dapat memutuskan berdasarkan pasal 290. Karena klien kami masih sangat ingin sekali bisa terjadi perdamaian. Nah, kalau yang nggak paham, udah itu tim kuratornya, karena sekali lagi, inilah yang suka terjadi. Selalu ada dua mazhab, kan begitu tuh ceritanya tuh. Jadi kalau biar dibilang nggak salah, pakai A, oh kenapa A? Oh ya ini ada mazhabnya. Kok putusannya B? Oh ya ini ada mazhabnya. Nah, jangan sampai ternyata dalam putusan tersebut majelis itu menggunakan pasal 292 yang artinya apa? Langsung insolven. Artinya apa? Pemberesan. Ya sudah, kalau udah bicara pemberesan, diappraisal, dilelang, dijual. Padahal debitor ini masih mau bangkit. Kami ada contoh lagi. PT ABC gitu. Ya, sampai berdebat dengan tim kuratornya. Tapi saya nggak turun. Saya jarang sekali turun untuk menangani ya. Jadi ada teman-teman yang mereka sebagai tim dalam penanganan. Tim kuratornya ini berargumentasi ini harus 292. Kan sudah bolak-balik perpanjangan, sudah bolak-balik pembahasan perdamaian ditolak. Nah, tetapi kita berargumentasi tidak gitu. Bahwa ini masih dimungkinkan
untuk ditawarkan perdamaian dengan pasal 290. Sampai argumentasi itu kita bawa ke dalam sidang RPM, dan karena pemahaman yang diketahui itu, majelisnya sepakat menggunakan pasal 290, pasal 144, pasal 145, perdamaian masih dimungkinkan dalam kepailitan. Kenapa? Karena si perusahaan ABC ini sebenarnya dia masih tetap mau jalan, bersungguh-sungguh. Bahkan di dalam voting perdamaian itu, 80% kreditor konkuren itu setuju dengan proposalnya. Hanya gara-gara ada satu kreditor separatis yang ngaco, ya, kalau dibilang itu ngaco. Kenapa ngaco? Sekarang yang namanya PKPU itu apa sih? Penundaan kewajiban pembayaran utang. Namanya menunda. Jadi jangan bicara PKPU, tapi kayak tukang todong gitu kan. Nah, yang terjadi adalah kreditor separatisnya bilang, oke, saya vote yes. Kau bayar dulu di depan 25 miliar, baru saya bayar. Lah, orangnya aja lagi pingsan, PKPU. Masa disuruh bayar 25 miliar di depan? Itu kan nonsens. Akhirnya hanya gara-gara dia kreditor yang mayoritas di separatis, ya, memegang suara yang meminta 25 miliar di depan ini, akhirnya votingnya tidak tercapai pasal 281 itu. Tidak bisa mewakili 2/3 untuk di separatis. Nah, kondisi yang kayak gini kan kasihan. Kalau sampai debitor yang bersungguh-sungguh ingin masih lanjut usahanya, tapi akhirnya harus pilot. Kena pula lagi misalnya 292 gitu loh. Itu akan sangat tidak fair ya. Nah, jadi tidak mutlak harus berakhir dengan pemberesan ya, dalam pengertian kita masih bisa mempergunakan pasal 290 yaitu masih dibukanya perdamaian. Nah, apabila permohonan diajukan untuk membatalkan suatu putusan homologasi. Jadi sudah terjadi nih homologasi nih. Ya, Bapak, rekan-rekan nih jadi lawyernya nih. Sudah ikut sepakat dalam putusan homologasi. Ya. Tahu-tahu, wah ini kok janjinya bayarannya tiap bulan klien saya akan terima 100 juta. Sudah 3 bulan nggak dibayar-bayar sama dia. Wah, batalkan ini. Supaya kita batalkan aja putusan homologasi. Nah, ini kalau dikabulkan juga bisa berakhir dengan langsung pemberesan. Tapi, ya sekali lagi, kalau negara kita ini kan kadang ada hukumnya tertulis, ada nggak tertulis. Nah, ternyata ada kasus, saya kalau tidak salah PT Harmes Jales Seva ya. Jadi, sudah dibatalkan putusan homologasinya, kuratornya mau bergerak dihalangi ya, karena langsung kasasi. Dan ternyata saat debitornya kasasi, kabul. Jadi kembali lagi keadaan semula. Putusan homologasi yang dibatalkan itu dibatalkan lagi ya oleh majelis kasasi. Jadi mereka tidak dalam keadaan pilot. Next. Nah, ini. Jadi inilah mengenai perdamaian dalam kepailitan ya. Jadi debitor pilot berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditor. Ini mekanismenya paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang, dia menyediakan rencana perdamaian ya untuk kemudian dibahas, diambil keputusan ya dan dapat ditunda ya sampai rapat berikutnya ditetapkan hakim pengawas paling lambat 21 ya hari. Nah, kalau di PKPU itu kan maksimum 270 hari bisa melakukan negosiasi pembicaraan sampai pada finalnya. Kalau belum terpenuhi juga ya harus voting. Kami beberapa kali punya pengalaman begitu, kasih kesempatan udah di ujung, udah hari kita bilang 265 hari ya nggak bisa ya voting. Nah, kalau ini maka bisa ditunda sampai rapat berikut 21 hari ya. Kreditor preferen separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian kalau di kepailitan, kecuali dia melepaskan haknya menjadi kreditor konkuren sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Makanya dalam contoh kasus
PT ABC ini, yang tadi kalau saya bilang tukang palak namanya ya kan, karena udah tahu PKPU, tapi malak 25 miliar harus di depan. Nah ini dia sudah nggak bisa lagi nih memberikan hak suara dia, karena dia kreditor separatis, kecuali dia melepaskan haknya. Tapi kalau dia melepaskan haknya, ya hak tanggungannya juga hilang kan. Nah itu berat bagi dia. Nah, rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor. Ya, ini mekanismenya dan jumlah suara untuk bisa diterimanya perdamaian. Jadi harus disetujui oleh kreditor ya, setengah kreditor jumlah konkuren yang hadir dalam rapat. Contoh, ada 5 kreditornya, 3-nya setuju. Nah, ini syarat ini terpenuhi dulu. Nah, dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3. Jadi kalau 2/3 itu biasanya 66 lah gitu. Jadi kalau 3 daripada si kredit, ada 5 kreditor, 3 menyetujui perdamaian, 3 ini mewakili 75, misalnya tagihannya 100 miliar, yang 3 ini 75 miliar, maka damai, tercapai perdamaian. Nah, yang suka ngeri-ngeri ini, ya, 5 kreditornya misalnya, 4 setuju berdamai, 1 nggak setuju berdamai, ya. Tapi yang 1 ini tagihannya 75 miliar. Justru yang 4 ini yang tagihannya totalnya 25 miliar, sehingga tidak memenuhi syarat perdamaian. Tapi ya undang-undangnya buat begitu. Nah, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan disahkan atau tidak rencana perdamaian. Dan selanjutnya pengadilan wajib memberikan penetapan pengesahan dan penolakan atas rencana perdamaian dan disertai alasannya. Selanjutnya, next, please. Nah, ini kita sekarang bicara mengenai PKPU. Jadi tadi kepailitan mudah-mudahan bisa diserap. Karena itu yang saya bilang tadi, kalau bicara pilot aja, aduh waktunya tuh, makanya orang sampai ambil pendidikan saja berapa lama waktunya ya. Jadi garis-garis besar aja lah ya. Nah, ini sekarang kita bicara PKPU. Jadi kalau PKPU ini artinya masih ada semangat untuk debitur ini bisa restructuring gitu ya, supaya dia bisa melanjutkan pembayaran utang-utangnya. Bahasa gampangnya ya merestructure lah, ya merescheduling gitu, supaya perusahaannya bisa jalan lagi, bisa tercapai perdamaian. Nah, inilah maksud dan tujuan PKPU. Next. Nah, permohonan PKPU itu bisa diajukan oleh debitor. Jadi debitor itu bisa ajukan secara volunteer, ya, bisa diajukan. Ini syaratnya, ya, dia dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, pengadilan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang, menunjuk hawas, ya, serta minimal 1 atau lebih pengurus bekerja sama dengan debitor mengurus harta debitor. Nah, kalau berdasarkan SEMA Mahkamah Agung ya nomor 2 tahun 2016 tanggal 25 April tahun 2016, maka itu harus mendapatkan persetujuan dari kreditor. Tapi kemarin ada juga contoh, dimohonkanlah perusahaan multi finance ini oleh para kreditornya langsung ditangkis dengan debitornya volunteer. Nah, dia nggak minta lagi persetujuan, dia cuma bilang, lah ini aja sudah ada yang mengajukan permohonan kepada saya. Artinya memang kreditor saya saja mau saya PKPU, gitu. Sehingga dia counter dengan volunteernya dan dikabulkan. Jadi justru permohonan volunteer debitor lah yang dikabulkan. Jadi permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor, dapat diajukan oleh kreditor. Yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa syaratnya harus ada 2 kreditor, jangka waktunya 20 hari, tapi sebenarnya bisa molor juga dalam prakteknya, nanti akan diangkat hawas juga, pengurus juga,
minimal 1 pengurus. Nah, ini juga nih, pasal 223 nih ya. Sebenarnya untuk debitur bank, efek, ini lembaga clearing, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang tadi saya sudah jelaskan, ya, maka ini sebenarnya nggak bisa langsung gitu ya diajukan. Itu harus dengan OJK gitu ya, atau Menteri Keuangan. Nah, tapi ini ada contoh kasus nih yang menyimpang ya. Ini ada putusan PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna, Kresna Life. Nah, ini saya bingung juga nih di sini nih. Tapi saya ngomong di sini sebagai pemateri PKPA ya, bukan sebagai Ketua Dewan Kehormatan AKPI. Karena sebaiknya kalau kita mengerti suatu konstruksi hukum, aturan hukumnya, ya kalau mau dicari pembenaran, namanya orang hukum ya selalu bisa mencari pembenaran. Sampai ada istilah, ada yang bilang 3 orang hukum berkumpul, pendapatnya 5 pula yang keluar, gitu ya. Nah, ada yang bilang bahwa, oh, karena kami menggunakan dengan apa hukum administrasi negara, gitu ya. Kami sudah suratin. Nah, jadi apa tuh istilahnya kalau di TUN itu apa positif negatif, artinya tidak ditanggapi, artinya menyetujui, kan begitu. Karena kami sudah menyurati OJK terus nggak dibalas, ya dianggap disetujui permohonan PKPU kami ini. Dan ya dengan segala hormat kepada yang mulia gitu ya, apapun keputusan mereka sudah terjadi dikabulkan. Padahal jelas-jelas ini kan harusnya OJK gitu. Makanya kalau dibaca berita-berita yang lagi tren sekarang untuk Kresna ini, ya OJK sebenarnya menolak itu gitu. Dulu kan ada Bumi Asi juga tuh, ya asuransi Bumi Asi. Itu jelas OJK pemohonnya. Nah, jadi ini pemohonnya nasabahnya gitu. Hanya yang saya dengar-dengar dengan asumsi menyurati ke OJK tidak dibalas, maka dianggap bahwa itu menyetujui. Nah, sekarang ada lagi nih permohonan PKPU terhadap Jiwasraya, ya, yang lagi tren sekarang ini. Nah, ini mudah-mudahan, ya, harapan kalau kita sebagai praktisi di bidang hukum, kita lihatnya apa sih sebenarnya? Ya kalau kita sebagai bicara kurator, bicara pengurus, bicara avokat kepailitan, bicara avokat PKPU, ya bicaranya undang-undang kepailitan PKPU, udah jelas pasalnya di situ gitu. Jadi yang kita lihat di situ ya sudah itu aturannya, kita nggak usah ngeliatin undang-undang administrasi negara, TUN dan sebagainya. Kalau itu pendapat secara personal saya. Nah, sama ya, pasal 235 tadi saya sudah jelaskan juga, putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Jadi kalau sudah terlanjur diputus PKPU, ternyata kreditor yang satunya lagi itu udah selesai, udah dibayar, jadi cuma satu kreditor, ya sudah PKPU, jalan terus. Next. Minta tolong bisa next. Ya, ini umum saja ya, pengumuman putusan PKPU. Ya, sama diumumkan Berita Negara RI, surat kabar harian, 2 surat kabar harian. 2 surat kabar harian ini biasa beginilah. Saya pernah dulu PKPU-nya ada di Gorontalo misalnya. Ya, satu bikin koran lokal lah gitu ya. Nah, nanti koran nasional. Mungkin kalau dia lokasinya ada di Palembang, satu di Palembang, satu nasional gitu ya. Ini sama juga memuat identitas debitor, kurator, kreditor pemohon, nama hawas, amar putusan PKPU, informasi yang berisikan jadwal rapat kreditor pertama, batas akhir pengajuan tagihan, rapat verifikasi pajak, rapat pembahasan rencana perdamaian, sidang permusyawaratan hakim. Ya, jadi ingat kalau menjadi lawyer PKPU dan Pailit, ingatlah jadwal-jadwal tersebut. Jangan sampai terlewatkan ya. Seperti rapat pembahasan rencana perdamaian gitu ya, supaya bisa terlibat dan bersuara di sana. Apalagi jangan sampai terlambat mendaftarkan tagihan. Nah, sidang permusyawaratan hakim ini akan memutuskan kalau di PKPU apakah akan diperpanjang karena voting yang terjadi di dalam PKPU itu bisa perpanjangan, bisa perdamaian.
Jadi di sidang permusyawaratan hakim itu apakah diperpanjang atau ternyata diterima perdamaian, homologasi, atau ditolak pilot, gitu ya. Next, minta tolong. Nah, akibat putusan PKPU, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sendiri harus bersama-sama dengan pengurus. Jadi bedanya dengan kepailitan langsung sita umum, langsung kewenangan yang full ya oleh si kurator dalam pengawasan hakim pengawas. Kalau ada yang minusnya bahkan dibilang langsung jadi algojo kan gitu. Tapi kalau putusan PKPU maka masih bersama-sama dengan debitor ya. Jadi debitor nggak bisa sembarangan lagi melakukan tindakan-tindakan. Misalnya dia mau melakukan pembayaran ya kepada kreditor lain tanpa sepengetahuan pengurus, nggak bisa. Mau ngambil pinjaman, nggak bisa. Apapun semua tindakan dalam pengelolaan perusahaannya itu dia harus bersama-sama dengan pengurus. Walaupun dalam prakteknya, kalau debitornya nggak mau kooperatif gimana? Ya susah juga. Kenapa? Nggak ada juga di situ hukumannya yang terang-terang gitu ya. Kalau debitornya nggak kooperatif, maka nanti dendanya apa misalnya. Atau pengurus jadi bisa masuk ke kantornya, menguasai kantornya. Hanya memang bisa saja pengurus mengusulkan agar dijatuhkan pilot terhadap si debitor yang tidak kooperatif. Paling seperti itu. Nah, jadi debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang ada gugur. Tolong next. Bisa selanjutnya. Ya. Nah, ini sama kalau untuk pengurus ya. Jadi memiliki keahlian khusus ya, terdaftar di Menkumham ya, ikut pendidikan. Kalau sekarang ini ada 3, ada AKPI, ada HKPI, ada IKAPI ya. Jadi harus lulus dulu baru kemudian dapat surat bukti terdaftar sebagai pengurus dan kurator. Sama juga kalau diusulkan untuk jadi pengurus dalam PKPU harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan, tidak sedang menangani perkara kepalitan, dan PKPU lebih dari 3. Next. Nah, ini tahapan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Ya, jadi ketika si debitor dinyatakan dalam PKPU dikabulkan, maka ada namanya PKPU sementara. Ya, PKPU sementara ini 45 hari. Jadi sejak putusan penundaan PKPU diucapkan. Nah, kalau dalam PKPU sementara ini debitor sudah mengajukan rencana perdamaian dan para kreditornya setuju, langsung bisa pungutan suara, bisa homologasi. Saya beberapa kali perkaranya selesai di PKPU sementara. Itu senangnya luar biasa itu. Kerja cuma 45 hari, bisa mendamaikan debitor dan kreditor, ya sudah. Profesionalisme kita dihargai, yang penting tercapai perdamaian. Nah, itu ada suatu kebanggaan ya bagi kita kalau bisa menyelesaikan dalam PKPU sementara. Nah, tapi kalau ternyata tidak tercapai dalam PKPU sementara ini, ternyata proposalnya ini harus dikoreksi, masih kurang. Ini kreditor maunya masih begini, debitor maunya mampunya segini, maka nanti akan dilakukan perpanjangan ya. Jadi perpanjangan ini bisa dilakukan dengan voting. Misalnya bagaimana nih proposalnya si debitor ini harus perlu diperbaiki. Kami kurang setuju. Maka debitor sebenarnya yang berhak ya. Debitor inilah yang berhak mengatakan baiklah. Kalau begitu tolong kasih kami kesempatan ya. 30 hari lagi lah, atau 60 hari lagi lah.
kami mau perbaiki proposal kami supaya nanti siapa tahu kalau di voting kalian bisa terima, kan gitu. Nah, itu bisa di voting itu nanti. Jadi bisa di voting oleh para kreditor. Gimana nih kita? Setuju nggak nih memberikan dia perpanjangan berapa hari? 30 hari, 45 hari, 60 hari bisa voting. Tapi trennya juga, ya sudahlah, daripada capek-capek voting, maju ke depan, isi aklamasi aja. Oke, debitur minta berapa lama? Ya kami minta 60 hari, katanya, ya, untuk memperbaiki proposal. Ya udah, bagaimana, kita sepakat aja, berapa? Kasih berapa? Oh ya udah, 45 hari, aklamasi, sudah. Artinya masuklah mereka ke dalam PKPU tetap. Nah, pasal 229 inilah bagaimana mekanisme ya untuk perpanjangan PKPU itu tadi, PKPU tetap itu tadi. Jadi harus persetujuan setengah kreditor konkuren yang diakui, bla bla bla, ya, mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan, ya. B juga begitu terhadap kreditor separatis, ya. Jadi harus memenuhi syarat ini tadi yang saya udah jelaskan. Kalau ada 5, ya kan, 3 udah berarti udah melebihi setengah. Nah, 3 ini 75%. Total tagihannya udah melebihi 2/3. Nah, bisa diperpanjang PKPU-nya menjadi PKPU tetap, dan perpanjangan selanjutnya itu masih bisa terus. Tapi ingat, maksimum 270 hari. Kalau udah sampai 260 hari mau perpanjang lagi, sudahlah, finalkan saja apa adanya, ya, proposal itu. Nah, tapi ada debitur juga yang confidence. Dia merasa, saya punya pengalaman waktu menyelesaikan 45 hari. Ya, jadi dalam 45 hari terjadi perdamaian. Debitornya langsung bilang, dia udah perbaiki dalam proses 45 hari ini 2 kali. Yang ketiga dia bilang, saya nggak mau perpanjang lagi. Udah vote aja. Ini final proposal saya. Akhirnya di vote, ternyata disetujui, ya, memenuhi syarat, terjadi perdamaian. Next. Minta tolong. Nah, berakhirnya PKPU, ya, bisa terjadi perdamaian antara debitur dan kreditor yang saya sudah jelaskan tadi, homologasi, pilot, ditolaknya rencana perdamaian oleh para kreditor, permohonan perpanjangan PKPU yang diajukan tadi, ya, yang pasal sebelumnya diajukan oleh debitor tidak disetujui oleh para kreditor. Nah, tapi kembali lagi, yang disebut pilot tadi itu saya juga tadi sudah jelaskan, ya, bahwa sekalipun dia pilot, kalaulah lawyernya ngerti gitu, ya, dan menggunakan pasal 290, meskipun dia pilot masih bisa dibuka kesempatan untuk mengajukan proposal dan membahas proposal dan dilakukan voting proposal. Jadi sudah berapa kok contoh di PKPU pilot karena nggak berhasil. Pas di kepailitan homologasi. Kenapa? Kreditor separatis sudah nggak voting di situ, ya. Atau sudah terjadi perubahan-perubahan dalam proposal, atau investornya yang masuk. Nah, kenapa? Saya sering ngomong dengan debitor, ya. Kalau seandainya saya bicara dengan debitor, saya katakan begini. Kenapa sih kalau waktu kalian yang tanganin sendiri, itu sulit bagi kalian untuk memenuhi membayar utang-utang kreditor? Kenapa? Karena kalian itu solusi bisa terjadi perdamaian itu banyak hal. Tetapi di antaranya itu adalah apa? Adanya investor. Kalau kalian tidak menghadirkan investor, itu akan sulit. Makanya pendapatnya adalah apa? Kalian tidak akan rugi, tetapi berkurang keuntungan. Sehingga investor masuk bisa menutupi itu, bisa berupaya memenuhi janji-janji kepada para kreditornya, sehingga terjadi perdamaian. Nah, apabila permohonan diajukan untuk membatalkan suatu putusan homologasi dan dikabulkan, maka debitor pilot dan berakhir dengan pemberesan. Jadi sama, putusan homologasi udah dikabulkan, tapi nggak dijalankan, ya diajukan permohonan pembatalan, maka debitor pilot. Tapi tadi juga yang saya bilang ada
contoh yang tadi itu ternyata di kasasi dia menang, akhirnya pilotnya diangkat. Next, tolong. Ini adalah contoh-contoh proposal perdamaian ya. Jadi begini, kalau kita nih jadi lawyernya debitor gitu ya. Gimana sih untuk ajukan kira-kira yang menarik bagi kreditor? Ya kita minta penjadwalan kembali utang, rescheduling ya. Kita bilang, waduh, bisa nggak dimundurkan 5 tahun lah, gitu ya, supaya sesuai dengan kemampuan kami. Atau kita lakukan lagi persyaratan kembali perjanjian utang, pengurangan jumlah utang pokok, misalnya. Karena kadang khususnya kreditor konkuren itu mereka juga rasional. Kalau sampai debitor ini pilot dan dia punya kreditor separatis, bisa-bisa dia gigit jari. Karena dia unsecure kreditor. Saya punya contoh, ya, saya punya klien dari luar negeri. Saya juga nggak ngerti bagaimana dulu bisa dia memberikan kredit tanpa jaminan, ya. Itu apa namanya? Tranka, ya, PT Tranka itu, Tranka Kabel. Tagihannya 300 M. Nah, coba ditanya sekarang, berapa yang sudah dikembalikan? 0. Nggak ada. Karena itu punya kreditor separatis semua itu. Saya juga ada PT Aluko begitu. Berapa tagihannya? 60 M. Berapa udah dapatnya sekarang? Ya 0. Karena rupanya kreditor separatis semua yang punya. Dan ya terus terang disayangkan juga tim kuratornya tidak berupaya menegosiasikan kepada separatis itu. Ya, karena ada kelaziman biasanya bisa dinegokan supaya bisa adalah untuk konkuren. Cuma kadang kita ini serba salah. Kalau kuratornya kerjanya kurang bagus gitu ya, kadang kenal juga, teman juga gitu ya, mau diadukan repot juga. Tapi itulah kenyataannya. Kalau unsecure kreditor, ya malah dia nggak dapat apa-apa. Kita ada juga tagihan 80 M, PT Integra Lestari. Dapatnya berapa akhirnya dibayarkan? 800 juta. Padahal 80 M tagihannya. Nah, jadi kreditor konkuren ini, kalau kita sebagai lawyer daripada debitor, kita bisa berikan pencerahan. Pak, ini kondisinya kalau sampai dilelang oleh kreditor separatis, belum tentu Bapak bisa dapat 15% pun belum tentu. Kami barusan ini juga ada nih, Super Exim Sari. Nah, aduh, sedih juga dengarnya, tagihan ya kan 45 M. Dibayarnya cuma berapa? 1,5 M. Nah, jadi kita sebagai kuasa debitor itu meyakinkan para kreditor, mintalah pengurangan jumlah utang pokok, haircut misalnya. Diskonlah 30%. Ada kok mau. Bahkan 40% mau gitu ya. Daripada pilot gitu. Nah, terus kemudian pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak. Udahlah, kalau bisa dikurangi, syukur. Kalau enggak, potong. Pokoknya denda, bunga, semua itu hapuskanlah. Gitu. Kalau kalian mau, kami bisa tetap membayar utang pokok kami. Atau pemberian masa tenggang, grace period. Nah, kondisinya kami ini butuh waktu 1 tahun dulu nih, untuk bisa bangkit, ada investor, mau due diligence dan sebagainya, sehingga kami 1 tahun nggak bisa bayar dulu. Gitu ya. Nah, terus konversi utang menjadi modal perseroan, penjualan aset yang tidak produktif. Kalau asetnya tidak produktif, buat apa? Apalagi cuma membebani gitu ya. Mungkin dijual, hasil penjualannya bisa buat membayar cicilan kepada para kreditor. Pertukaran utang dengan aset debitor, memasukkan investor baru, dapat menggabungkan hal-hal di atas. Nah, memasukkan investor baru itulah yang sering saya bilang. Anda tidak rugi, tapi keuntungan Anda berkurang. Yang penting selamatkan perusahaanmu, jangan sampai pilot. Itu. Next, minta tolong. Nah, ini perdamaian dalam PKPU. Jadi prinsipnya sama kayak tadi ya. Persetujuan di dalam pilot. Jadi jadi lawyer kepilotan PKPU itu harus bisa paham ya mengenai perhitungan bagaimana quorum itu, jumlah suara itu. Nah,
ini juga sama saja. Jadi setengah ya jumlah kreditor konkuren yang diakui gitu ya, mewakili sedikitnya 2/3 seluruh tagihan. Begitu juga kalau di PKPU separatis punya hak gitu untuk voting. Makanya yang kasus yang saya bilang PT ABC itu hanya gara-gara satu kreditor separatisnya. Jadi dia punya kreditor separatis 5. Kreditor konkurennya mungkin ada 200. Kreditor konkurennya dari 200 itu 80% setuju perdamaian. Kreditor separatis dia 5. Ya, yang 4 setuju damai. 1 yang enggak. Tapi yang 1 enggak ini tragisnya lagi, sebenarnya jumlah tagihannya dia itu hanya kalau di total itu mungkin hampir 60%, 55% lah. Akhirnya tidak memenuhi 2/3 untuk persetujuan daripada kreditor separatis. Akhirnya perdamaian ditolak pilot. Nah, kalau rencana perdamaian diterima, awas buat rekomendasi ya kepada pengadilan. Selanjutnya pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian. Perdamaian yang telah disahkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengikat semua kreditor, ya maka kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat 2 ya dan merupakan alas hak yang dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Jadi kalau sudah disahkan itulah jadi acuannya. Itulah jadi hukum bersamanya dalam arti diikutilah putusan homologasi itu. Next. Nah, inilah rencana revisi Undang-Undang PKPU ya. Tapi saya juga bingung itu. Udah dari dulu-dulu mau direvisi, revisi, tapi enggak juga. Prolegnas yang terakhir juga saya enggak lihat juga tuh. Ada undang-undang kepailitan yang jadi prioritas untuk segera diubah ya. Jadi inilah beberapa ya yang rencananya revisi itu ada 16 poin mengenai persyaratan kepailitan, pembuktian sederhana, ya, keadaan automatic stay, OJK sebagai pemohon kepailitan, bagaimana permohonan kepailitan kepada BUMN, kewenangan panitera dalam pemeriksaan administrasi permohonan, salinan putusan pengadilan. Nah, kalau bicara salinan putusan pengadilan ya seperti itu. Ini ada pengalaman lagi nih, kayak begini nih. Pada saat pengajuan PKPU ditolak sama PN Surabaya. Ya. Kasasi lah, pilot, permohonan pilot soalnya. Permohonan pilot bisa kasasi. Permohonan pilotnya ditolak Surabaya. Kasasilah ke Mahkamah Agung. Ternyata dikabulkan. Nah, begitu dikabulkan, proses dari Mahkamah Agung ke Surabaya itu berapa lama waktunya? Dan karena ditolak di Pengadilan Niaga Surabaya, otomatis hawasnya kan belum ditentukan di dalam putusan itu. Nah, di Mahkamah Agung jelas putusannya mengabulkan ya permohonan kasasi, tapi kan nggak disebutkan siapa hawasnya. Akhirnya mesti nanya lagi, mencari ke sana. Sementara Surabaya lockdown gara-gara COVID. Akhirnya ini sudah terkatung-katung mungkin 3-4 bulan. Nah, jadi salinan putusan ini juga jadi persoalan. Harusnya udahlah, digital aja, elektronik, bisa di-upload di situ, itu bisa dianggap sah. Biar cepat langsung bisa bikin pengumuman, bisa langsung bergerak kuratornya. Nah, kalau dengan cara manual begini, akhirnya 3-4 bulan nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kreditor separatis yang selama ini 2 bulan ya. Profesi kurator pengurus khususnya terkait dengan kelembagaan, pengawasan, pelaksanaan tugasnya, sita kepailitan terhadap sita pidana, peringkat upah dan hak pekerja dalam struktur kreditor kepailitan, renvoy dan gugatan lain-lain, ketentuan pasca badan. Nah ini gazeling ini nggak ada ini, cuma tulisannya aja di undang-undang, tapi tidak ada peraturan pelaksananya. Jadi kalau debitornya bandel, debitornya nggak peduli, nggak kooperatif, nggak bisa apa-apa juga. Kemudian 14, publikasi kepailitan. 15, PKPU oleh kreditor. Ya, ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga. Sebaiknya apakah kreditor yang mengajukan PKPU? Kenapa bukan debitor? Karena debitor yang paling tahu kondisinya, keadaannya. Nah, ini juga menjadi suatu pembahasan. Kemudian kepailitan lintas batas negara, cross border insolvents. Bagaimana putusan pilot
di negara kita bisa dilaksanakan dan dieksekusi di negara lain. Next. Nah, jadi kalau ini mengenai haki ya, saya karena tahu sekali ini waktunya sangat terbatas sekali gitu ya. Makanya saya berpikir tuh seharusnya mengenai hukum acara pengadilan niaga terhadap haki itu mestinya terpisah gitu ya. Jadi karena haki itu sendiri begitu luas dan begitu banyak perkaranya. Nah, jadi kalau untuk haki ya ini ya, perkara-perkaranya desain industri, paten, merek, dan indikasi geografis, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu. Next. Nah, jadi hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya. Pihak pemilik hak atas kekayaan intelektual dapat mengajukan gugatan niaga ke pengadilan niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan kekayaan intelektualnya, yaitu berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan. Jadi kalau ini hukum acaranya hampir sama ya, seperti hukum acara perdata lah gitu. Kita juga pernah kayak pembatalan desain industri, ya pembatalan merek. Ya kalau jadi lawyer memang paling untuk lawyer di haki itu juga bagus gitu ya. Nah, tapi kalau untuk profesi konsultan hakinya sendiri mungkin agak berat sekarang. Ya, selain memang berapa sih biaya pendaftaran merek, untuk daftarin hak cipta nggak seberapa. Tapi kalau untuk litigasinya, ya lumayan gitu ya. Jadi kalau untuk hakinya sendiri, ya inilah gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan. Nah, untuk perkara desain industri, hak cipta merek, ini sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lambat 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pada umumnya dasarnya samalah ya, ada replik, duplik, kesaksian, bukti, ahli gitu ya. Nah, untuk paten sendiri karena paten ini lebih complicated, jadi putusan gugatannya diucapkan paling lambat 180 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Hukum acaranya apa? Hukum acara perdata. Jadi kalau sudah belajar acara hukum perdata, ya sudah paham untuk menjadi lawyer haki ya, untuk mengajukan gugatan atau sebagai tergugat, sudah cukup bisa memahami. Nah, terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat dimohonkan kasasi. Jadi nggak bisa juga banding. Next. Nah, sepertinya sudah selesai ini ya, yang pembahasan dari saya. Jadi saya serahkan ke rekan Satria. Ya, Pak. Ya. Siap. Monggo dilanjutkan. Terkait dengan materi, Pak, sudah selesai. Kita lempar untuk ke audiens untuk bertanya. Mohon izin, Pak. Boleh. Mudah-mudahan aja saya bisa jawab ya. Siap Pak, pasti jawab lah. Kita diskusi aja lah di sini. Ini kebanyakan materinya materi ya jadinya ya, PKPU pilot ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siap. Silakan rekan Peters. Sesi pertama kita buka untuk dua penanya dulu. Ya, tadi pertama siapa Pak? Abang siapa tadi namanya Pak? Peters Alfredo Siombing, Pak. Oke, ya silakan sampaikan pertanyaannya ke Pak Asmido, silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Oke, bagaimana kedudukan hukum debitor setelah pilot dalam mengelola harta sisa kepailitannya setelah dibayar kepada kreditor, Pak? Terima kasih Pak. Baik, itu satu pertanyaan ya. Oke. Ya, Pak. Penanya selanjutnya, satu penanya lagi. Izin, Bang. Ya, perkenalkan dirinya Bang ke pemateri. Sofian. Ya, Bang Sofian dari mana Pak? Dari peserta, Pak. Ya. Iya, daerahnya dari mana?
biar dari pemateri- Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Oke, Ya, baik. siap. 7 jam kurang lebih ya dari Medan ya. Silakan Bang Sofyan. Ya, terkait hukum kepalitan dan hukum acara pengadilan niaga ini, ada nggak hal-hal yang fundamental yang berubah setelah adanya Undang-Undang Cilaka, Pak? Mohon izin, Pak. Cilaka itu Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya. Iya, Cilaka. Iya. Ambigu maksudnya gitu soalnya. Cilaka itu Siap. Cilaka 17 atau Cilaka 16 ya. Oke Bang Sofyan dari Asahan. Tadi Yo, makasih. Yang pertama tadi pertanyaan siapa? Bang apa dari mana, Bang? Dari Medan, Pak. Peters, Pak. Bang Peter dari Medan ya, Bang ya? Iya, Pak. Baik. Ya, saya simpulkan, mohon izin Pak Asdido. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kedudukan dari harta debitur apabila harta tersebut merupakan sisa yang sudah hasil dibagi kepada kreditur. Itu yang pertama ya, Bang Peters ya. Iya, Yang benar, Pak. kedua, pertanyaan dari Bang Sofyan dari Asahan, bagaimana bagaimana perubahan yang paling fundamental terkait dengan undang-undang kepailitan pasca lahirnya undang-undang Cipta Kerja. Apakah ada memiliki efek atau tidak? Kurang lebih seperti itu Bang Sofyan yang dari Asahannya. Siap. Itu dulu Siap. dua Ya, penanya untuk sesi pertama. Kami persilakan Pak Asdido. Ya, jadi gini, kalau kan prinsipnya kepailitan itu adalah pemberesan harta debitor, gitu ya. Jadi karena debitor ini sudah tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi untuk membereskan utang-utangnya, sehingga asetnya lah ya yang harus dijual, ya. Sebentar, tunggu dulu. Udah. Bukan ini. Enggak, udah. Nah, jadi kalau seandainya ini kita punya satu contoh. Ya, kita lagi ada going concern. Kita mengelola ada apartemen, tower gitu ya, ada mall, ada dia juga punya ruko. Jadi kalau seandainya dari hasil pemberesan itu ternyata masih ada hasilnya, ya kembali ke debitor. Itu jelas di situ. Tentu setelah kewajibannya dibayarkan. Termasuk kewajibannya itu misalnya biaya-biaya kepailitan, imbalan jasa fee, kurator. Nah, masih ada sisa. Ya kembali kepada si debitor. Dan ingat selalu bahwa begitu sudah selesai dilakukan itu, ya, maka dia rehabilitasi. Nah, pilihannya dikembalikan kepada si debitor. Kalau debitor merasa masih ada sisa aset dan kemudian nama besarnya masih dia pertahankan, walaupun sebenarnya sudah nggak jadi besar karena sudah pailit, malu juga kan gitu. Nah, dia masih bisa jalankan lagi seperti semula gitu loh. Nah, tapi kebanyakan kalau sudah pailit, udah malu dia menyandang nama itu kan, gitu loh. Nah, tapi kalau dia masih seandainya juga setelah dilakukan pemberesan, terus masih ada hasilnya buat si debitor, maka itu menjadi hak debitor. Nah, kalau sudah tidak ada lagi misalnya, itu bisa dilakukan namanya likuidasi. Bahkan diselesaikan sebenarnya yang paling sempurna itu, setelah itu dilakukan pembubaran perusahaan, perseroan. Selesai. Nah, jadi kalau simpelnya, kalau masih ada di situ memang bagiannya debitor setelah dilakukan pemberesan, itu hak debitor. Itu dia. Nah, untuk yang kedua, Undang-Undang Cilaka ini tadi ya. Nah, jadi sampai sejauh ini tidak ada ya. Jadi kami tidak melihat bahwa ada ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang mempengaruhi atau menjadi acuan ya dalam pekerjaan di kepailitan dan PKPU baik kurator dan pengurus. Jadi sejauh ini tidak ada. Begitu. Baik, terima kasih Pak Asdido. Ya. Untuk penanya, apakah sudah bisa memahami penyampaian yang disampaikan oleh pemateri? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Syukur kalau sudah terpenuhi ya.
Izin Pak Asido, satu Ya. termin lagi kita buka untuk penanya Pak. Mohon izin. Boleh. Oh, baik. Ya, untuk satu termin terakhir penanya, Izin Pak. kami persilakan. Perkenalkan diri dan asalnya dari mana. Ya, siapa tadi? Izin, Ada Pak. tadi Flora dari mana? Ya, silakan Pak. Silakan Bang. Dari saya Anto Simajunta dari Medan Pak. Oh, dari Medan Bang. Bang agak dekat Bang mic-nya Bang. Kecil kedengaran. Oke Pak. Ya, silakan Bang. Perkenalkan nama saya Anto Simajunta dari Kota Medan Bapak. Iya Pak Anto. Iya biar nggak tegang kali kan gitu Pak. Ada 3 pertanyaan nih Pak sebenarnya. Oh ya. Mhm. 3 ya. Iya bisa Pak Iya. Beraja? Masih Iya, sempat silakan. ataupun 2 pun bisa. Silakan. Ya yang pertama biar nggak tegang kali Bapak. Karena di layar ini kan nama Bapak ini S. Asido Huta Barat. Ya kan? Yang saya tanyakan di situ di Kota Medan ini kan ada nama rumah makan Asido, ya kan? Apakah itu milik Bapak? Itu yang pertama Pak. Biar nggak tegang kali nih Pak ya. Iya. Karena pernah makan di sana Pak. Yang kedua nih Pak, tentang terjadinya homologasi atau perdamaian tadi Pak. Ya. Kan ada tenggang waktu 45 hari begitu Pak. Ya, sementara. Untuk sementara. Jika ada oknum atau pengurus untuk menjual aset ini Pak dalam hal tenggang waktu 45 hari, ya kan? Kita sebagai advokasi dari kreditur, awal langkah pertama yang kita ambil apa yang kita bisa perbuat Pak tentang melindungi aset yang tadi. Yang ketiga Bapak tentang fidusia nih Pak. Tentang fidusia karena di masyarakat awam ini banyak kali penyalahgunaan aturan Pak. Seberapa dalam undang-undang itu kan Pak tentang penyitaan itu hanya boleh dilakukan oleh pengadilan kan begitu. Nah di jalanan itu banyak itu Pak hanya mengatakan seperti ini terkadang gitu. Kemungkinan memang sama saya belum pernah terjadi, tetapi kawan-kawan atau masyarakat awam sering bercerita tentang ini udah hak jaminan fidusia. Artinya sebesar apa sih hukum mereka Pak gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang Anto ya. Satu penanya terakhir sebelum kita closing, sudah mau jam 4 juga. Ada? Kalau bisa perempuan lah. Tadi 3 orang laki-laki sudah terwakili, 1 orang perempuan. Syarat pemilu kan di legislatif harus ada 30% wakil dari perempuan ya. Kalau bisa ada ini perempuan 1 orang. Ada? Kebetulan izin Pak Suendra Ya. untuk Asido. Saya dipanggilnya Asido. Oh iya Pak Asido. Untuk kurator wanita di Medan AKPI belum ada. Jadi mana tahu ada nanti calon-calon di sini bibit-bibit yang akan menjadi kurator kan sangat Mudah-mudahan. Iya, ada perempuan? Oh nggak ada ya. Oke, kalau gitu Pak, saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama, memang Asido rumah makan di Medan ini Pak agak benar itu Pak. Apakah Bapak ada saham di sana yang makan Bapak itu ya? Yang kedua, terkait dengan status homologasi PKPU ya 45 hari tadi. Sebenarnya saya perbaiki redaksi pertanyaannya. Ketika PKPU sementara 45 hari, apakah kurator bisa melakukan eksekusi terhadap harta debitur? Itu yang lebih tepatnya pertanyaannya ya. Yang ketiga, terakhir terkait dengan objek hak tanggungan. Apakah pihak dalam hal ini debt collector ya yang biasanya memiliki interaksi dengan para debitur yang gagal bayar bisa melakukan proses penarikan tanpa melalui mekanisme penyitaan pengadilan. Itu ya pertanyaan dari Bang Anto. Pak Asido. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya kalau ke Medan memang suka juga saya singgah tuh ke Lapo restoran Asido itu ya. Jadi kadang suka saya berfoto di situ, kelihatan bannernya. Terus nanti teman-teman suka nanya itu, wah itu punya kamu tuh ya, katanya gitu kan. Wah ternyata punya restoran juga di Medan. Tapi sayangnya itu bukan punya aku pula kan gitu ya kan. Kalau ya mudah-mudahan lah nanti ada waktu bisa buka restoran juga di Medan kan. Tapi makan gratis lah nih Pak udah. Nantilah ya kalau sudah cair pengurus itu kan dari Pak Anto Simanjuntak kan kalau sudah jadi
kurator dia, jangan lupa lah ngundang-ngundang kan. Amin, amin. Jadi itu satu. Kedua, jadi prinsip ketika sudah putusan itu dijatuhkan PKPU, maka itu serta-merta ya segala perbuatan hukum daripada si debitor itu harus bersama-sama dengan pengurus. Dan segala sesuatunya itu sudah tidak bisa serta-merta dilakukan ya, dilaksanakan. Apalagi menjual aset di dalam keadaan PKPU sementara. Pembayaran saja stop saat itu. Jadi bahkan makanya sebenarnya kadang debitor itu pinter. Mereka yang mengkondisikan mereka dalam PKPU. Kenapa? Begitu putusan PKPU, stop dia itu membayar. Jadi dia nggak perlu bayar pokok, bunga, denda. Jadi selama masa periode bernegosiasi itu ya untuk supaya bisa homologasi itu stop. Jadi apalagi dia menjual barang, kecuali ini ada kecualinya nih, bahwa ini disepakati di dalam rapat kreditor. Disepakati dalam rapat kreditor, penyelesaian perdamaian di dalam PKPU sementara ini adalah si debitor harus menjual tanahnya. Misalnya contoh begini, utangnya dia terhadap 10 kreditor ini ada 10 miliar. Kemudian masuklah debitor ini dalam PKPU sementara. Kan saya bilang bahwa salah satu penyelesaian juga di dalam perdamaian PKPU termasuk penjualan aset. Kan gitu. Nah, udahlah, gini aja lah kata kreditor itu. Aku tahu kok, kau punya tanah di Jalan Gatot Subroto, ya kan? Harganya itu 15 miliar. Udah, itu aja kau jual, bayarkan utangmu kepada kami. Itu boleh, sepanjang diputuskan di dalam rapat kreditor. Jadi di dalam 45 hari itu, cara solusi pembayaran utangnya adalah penjualan aset. Sehingga kemudian di situ buatlah rapat kreditor, ya, tim pengurus dengan seizin hakim pengawas, para kreditor menyepakati penyelesaian daripada pembayaran utang itu adalah dengan penjualan aset si debitor. Tapi kalau tanpa persetujuan rapat kreditor atau diam-diam menjual itu tidak boleh. Itu jelas, ya. Jadi mungkin itu untuk yang kedua. Kalau yang ketiga, saya sih lihat begini. Ini kalau ini kan pertanyaannya lebih bukan kepada mekanisme di pengadilan niaganya kan, gitu loh. Jadi bukan fidusia yang terkait misalnya jaminan fidusia kreditor pemegang hak fidusia yang kemudian mendaftar sebagai kreditor dalam perkara PKPU atau kepailitan. Tapi ini fidusia yang terkait dengan penarikan motor misalnya, gitu ya. Kalau itu saya rasa sudah jelas kan. Kalau saya tidak salah sudah ada kan aturannya bahwa itu harus ada penetapan dari pengadilan. Kalau saya tidak salah, karena ini konteksnya bukan konteks fidusia kreditor yang ada di dalam proses PKPU atau kepailitan. Itu pemahaman saya. Baik, Itu ya. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik rekan Satria. Karena sudah jam 4 sore, Ya. Saya kira materi hari ini kita padakan sampai di sini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas atensi dan dedikasi yang telah disampaikan oleh Pak Asido 2 jam ke depan, dan salutnya beliau tidak mau dibayar honornya nih. Sampaikan saja ke teman-teman DPC Pradi Medan katanya. Ya. Luar biasa berbagi ilmu Pak Asido. Ya. Kami mengucapkan terima kasih dari DPC Pradi, dan akan kami sampaikan ke Ketua Charles Silalahi. Ya, salam sama Bang Charles. Ya, nanti salam akan kami sampaikan Pak Asido, dan akan kami laporkan Pak Asido terkait dengan penyampaian distribusi honor tersebut. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan semakin sukses ke depannya beserta seluruh keluarga yang ada di Jakarta. Amin. Kami persilakan Bapak untuk live, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua ya. Sukses selalu. Semoga nantinya lulus semua menjadi advokat yang baik ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.